Video ini adalah bagian dari perjalananku memperbaiki S-Class W221. Buat kalian yang baru, bisa ikutin video-video sebelumnya. Setelah insiden casing transmisi yang pecah dan penggantian seal dan piston transmisi yang nggak menyelesaikan masalah S-Class ini, masih ada, yaitu perpindahan yang nggak smooth di gigi 2 ke gigi 3 dan sebaliknya, dan perpindahan tuas transmisi PRND yang ada jeduk, cukup membuat lelah fisik, pikiran, dan menaikkan level stresku. Kalau baca di forum-forum di luar, transmisi 7229 ini memang sering bermasalah di speed sensornya. Jadi speed sensornya itu sering fail dan tapi kalau di scan itu tuh muncul. Nah, ini yang agak membingungkan dengan transmisi yang ada di mobil ini. Nggak ada muncul error atau fault code di ECU atau ketika di scan. Juga yang kedua adalah torque converter memang catatannya sering bermasalah juga. Jadi entah overheat, entah gram-gram yang muncul itu juga berasal dari torque converter. Masalahnya torque converter itu posisinya di las semua. Aku nggak bisa buka, jadi aku nggak tahu kondisinya kayak apa. Aku bingung. Masalahnya semua bagian di transmisi ini bekerja bersama-sama. Simptom yang muncul nggak bisa ditebak hanya dari satu bagian saja, karena semua part itu berperan membuat transmisi ini bekerja dengan sempurna. Seal sudah diganti, kampas sudah dicek, dan semua masih bagus-bagus saja. Masih ada 2 spare part lain yang belum diganti di transmisi ini, tapi harganya cukup menakutkan. VGS atau TCM atau electric kit, dan torque converter. Untuk TCM harganya sekitar 25 juta dan torque converter 20 jutaan. Dengan semua simptom yang muncul, mungkin ini saatnya kita main tebak-tebakan. Bisa jadi ini TCM-nya dan juga bisa jadi ini torque converternya. Aku cukup ragu untuk mengganti dengan TCM dan torque converter yang baru karena harganya mahal banget. Nah, jadi aku akan beli TCM copotan dan torque converter copotan. Beresiko sih karena aku nggak tahu kondisinya kayak gimana. Tapi kalau nggak dicoba kita nggak tahu, dan kalaupun berhasil harganya lumayan ya, 1/4 dari harga barunya. Jadi nanti kita lihat aja. Ini torque converter copotannya. Secara fisik bagian luar sih kelihatan oke. Dalamnya sih sedikit kotor ya. Namanya juga copotan, tapi kita nggak tahu kondisinya bagus atau enggak. Dan yang ini TCM copotannya atau VGS atau electric kit kalau orang Mercy bilang. TCM dan torque converter copotan dipasang. Prosesnya sama dengan pembongkaran awal, tapi transmisi tidak sampai dibelah. Ya, ini penahan transmisi tengah. Walaupun begitu, pengerjaan ini memakan hampir seharian di carport rumah. Ya, ini hari pertama kita lagi bongkar. Istirahat dulu karena tadi hujan. Untuk proses penggantian TCM, kita harus melakukan coding, yaitu mengkawinkan TCM baru ke ECU mobil agar bisa dikenali dan diajak kerjasama. Menurut info dari penjual sudah melakukan coding, jadi aku merasa aman-aman saja. Penggantian TCM copotan dan torque converter copotan selesai. Dan halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan pergi ke bengkel resmi untuk register TCM yang baru. Jadi TCM yang lama udah dilepas, yang baru udah dipasang, cuma belum terregister, jadi dia masih ada ngelos atau kayak salah baca gitu ya. Terus pindahan giginya nggak smooth di semua gigi. Semoga harapannya sih registernya akan berhasil dan masalah matic ini selesai selamanya. Torque converter juga udah diganti, indikasinya bunyi ngung
dan sekarang udah hilang sama sekali. Nanti kita lihat ya di perjalanan juga di bengkel, apakah di perjalanan smooth. Saya rencana mau pakai manual mode aja supaya nggak ngelos di jalan. Tapi nggak tahu berhasil atau nggak, semoga nggak di towing. Terus semoga juga sampai bengkel, terus habis itu bisa selesaiin semua proses registrasi. Ya ini aku jalan cukup pelan dan nggak berani di sebelah kanan, takutnya ganggu pengendara lain. Ini mestinya udah hampir nyampe. Belokannya di mana ya? Mungkin ini belokannya. Oke, kita udah nyampe. Akhirnya selamat juga nyampe di sini ya. Ya, kita nyampe. Oke, ini waktunya untuk ngurusin. Akhirnya nyampe juga di tempatnya dan semoga perbaikan ini berhasil. Let's go. Oke, ini mobilnya lagi nunggu. Jadi bengkel minta ditinggal, nanti aku jemput ketika udah beres. Nanti kita lihat apakah perbaikannya bisa berhasil atau enggak. Bye. Untuk mengalihkan pikiran dan melepas kebuntuan, ada baiknya sekali-sekali aku ajak kalian keluar dari garasi untuk jalan-jalan memeriksa pekerjaanku dalam mengelola proyek konstruksi baja. Iya, konstruksi baja. Memang diperlukan ketelitian, integritas terhadap penggunaan material, dan juga pengalaman. Ini aku lagi di proyek di pabrik mainan di kawasan industri Kendal. Pekerjaan meliputi pengolahan bahan-bahan baja, pemotongan, pengelasan, sampai nanti di perakitan di lapangan. Keamanan atau safety dan ketelitian menjadi concern dalam mengerjakan pekerjaan seperti ini. Ini adalah sebagian hasil yang sudah terpasang dan masih dalam proses finishing. Pengawasan di lapangan sangat menentukan supaya manpower-nya tetap efisien dan sesuai dengan gambar. Pekerjaan-pekerjaan proyek seperti ini memang perlu jam terbang dan pengalaman. Untuk skala yang lebih kecil mungkin nggak terlalu sulit, tapi ketika skala proyeknya sudah semakin besar, perlu pengaturan yang lebih menyeluruh mulai dari perencanaan kerja sampai eksekusinya supaya bisa selesai dengan tepat waktu sesuai gambar dan spesifikasinya. Kalau kalian ada kebutuhan pekerjaan konstruksi, bisa hubungi aku ya. Ayo kita kembali lagi ke S-Class. Jadi aku barusan dikabarin bahwa mobilnya udah selesai di coding dan nggak berhasil. Selesai coding, dicoba, tapi masih ngelos. Aku cari info bahwa transmisi 7229 ini banyak juga di luar negeri sana yang masang TCM copotan. Dan prosedurnya juga sama di coding, tapi nggak berhenti hanya di coding saja. Programmer-programmer di luar sana berhasil memindahkan flow data dari TCM lama ke TCM yang baru. Nah, ini masuk akal sih karena transmisi 7229 ini atau 7G-Tronic ini dipakai di banyak seri Mercedes-Benz. Tentu saja akan berbeda antara S-Class dengan C-Class atau E-Class, bahkan juga SUV seperti ML-Class. Di Indonesia aku belum tahu, apakah di Jakarta ada yang bisa melakukannya? Kalau kalian tahu, bisa komen di bawah. Kebingungan selanjutnya membawaku mencoba untuk mengganti speed sensor di TCM lama. Aku melepas masing-masing 3 titik timah di speed sensor yang tinggi dan yang rendah. Jadi totalnya ada 6. Menggantinya dengan yang baru dan memasangnya kembali di mobil menggantikan TCM copotan. Jadi TCM copotannya akhirnya aku lepas lagi. Nah, ini 2 speed sensor. Ini juga ada sensor juga di sini dan biasanya yang bermasalah itu yang di sini. Ini 2 sensor ini sering bermasalah.
Ini solenoidnya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Sebelah sana juga ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Software TCM lama seharusnya tidak ngelos karena memuat software yang memang sesuai dan terregistrasi ke ECU mobil. Ingat, ini TCM lama yang memang aslinya mobil ini. Tapi yang terjadi adalah, ya ini mobilnya mogok. Udah aku siapin ini buat di towing. Jadi kemarin sempat maticnya bermasalah. Padahal awalnya kondisinya baik-baik aja. Cuma ini mau nggak mau harus dibongkar lagi berarti. Ya jadi nih aku pindahin ke gede. Dia tetap mau masuk. Cuma mobil nggak jalan tuh. Aku gas juga nggak jalan. Bener-bener nih udah ngelos nih, udah nggak ada gigitan sama sekali di transmisinya. Sepertinya kok torque converter ya, sepertinya. Feelingku nih kemungkinan besar memang torque converter. Aku nggak tahu yang mana, cuma lebih baik nanti setelah dibongkar baru kita tahu ya mana yang memang bermasalah. Ceritanya sambil nungguin towingannya datang, jadi mobil ini tuh dibawa driver untuk di coding karena TCM-nya baru aja diganti. Sempat beberapa hari tuh dipakai nggak apa-apa loh, cuma yang kali ini tiba-tiba ngelos aja. Jadi mungkin memang sebaiknya ya, mungkin memang sebaiknya kalau perangkat elektronik kayak gitu lebih baik baru saja. Tapi nanti lihat hasil scan-nya dulu, apakah hasil scan-nya berhasil atau enggak, ada menunjukkan kemungkinan yang lain yang bisa diperbaiki. Ya ini resiko punya Mercy dan memang perlu sabar ya, dan nggak bisa cuma mobil satu-satunya. Ya, kalau berhasil kan jadi mobil yang worth it, tapi kalau nggak berhasil ini jadi mobil yang nggak jelas gitu ya. Percobaan demi percobaan, lepas pasang kabel TCM untuk cek apakah TCM-nya atau torque converternya TCM lama atau TCM copotan. Coding demi coding di setiap percobaan penggantian TCM. Ya ini mobilnya aku kirim untuk di coding karena kondisi nggak memungkinkan, jadi lebih baik di towing aja daripada transmisinya jebol. Towing demi towing dan nggak sedikit uang yang dikeluarkan. Di titik ini adalah situasi di mana aku cukup down dan lelah dengan S-Class ini.